Tidak semua pinjol itu meregistrasikan pinjaman Anda di Slik OJK. Masih dengan saya, Ahmad Junaidi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Slik OJK. Nah, Slik OJK ini diatur di POJK nomor 18 tahun 2017. Di mana Slik itu sistem layanan informasi keuangan. Jadi mungkin bagi Anda sekalian yang dulu tahu tentang BI Checking, nah ini dijadikan satu. Kalau dulu ada BI Checking, dan ada blacklist. Saat ini itu dijadikan satu di Slik OJK. Seperti kita tahu dulu, kalau itu terkait BI Checking, itu terkait dengan kredit kita yang macet. Ketika blacklist, itu terkait giro atau cek kita yang bermasalah. Nah, di Slik OJK ini dijadikan satu. Jadi baik kredit kita yang macet maupun ada blacklist, di situ semua termuat. Nah, kemudian bagi Anda yang sekarang punya kredit macet, Anda bisa kok ngecek Slik OJK Anda. Dan Anda harus sering. Karena apa? Terutama dalam dunia pinjaman online, itu sering data kita disalahgunakan oleh orang yang dia punya data KTP kita dipakai untuk minjem. Itu kita sering menemui masalah seperti itu. Nah, Anda makanya sering cek. Selama dalam masa pandemi ini, Anda boleh cek pakai online, nanti akan dikirim by email. Selain Anda, seorang debitur, Anda kan peminjam. Sebagai seorang debitur, bisa juga kreditur. Jadi kalau Anda mau utang bank, dia akan minta. Dia kan punya KTP Anda gitu ya. Nah, mau ngajukan kredit bank bisa ngajukan permohonan Slik OJK Anda kepada OJK. Itu bisa dikasih fasilitas. Kemudian selain debitur, kreditur ada juga. Jadi contoh kepolisian itu boleh minta Slik OJK Anda. Cara minta Slik OJK itu masuk di websitenya ojk.go.id. Nah, di situ ada, atau cek Google aja. Cara melihat Slik OJK itu keluar kok linknya. Jadi Anda tinggal daftar, klik. Nah, dilihat mana OJK hari apa. Di situ ada slot-slotnya semua. Nah, nanti Anda bisa minta kepada OJK sehingga nanti akan dikirimkan lewat email dalam bentuk PDF. Bagi Anda, bagaimana cara mintanya? Biasanya minta scan KTP. Jadi scan aja foto ya, foto terus di scan, nah itu kirimkan. Karena OJK membutuhkan data Anda untuk meminta Slik, biasanya cukup KTP aja. Kecuali ada badan hukum yang di situ diperlukan kayak akte pendirian, NPWP dan sebagainya untuk minta Slik OJK. Itu. Karena saat ini untuk datang ke OJK juga susah dibatasi. Jadi selama masa pandemi ini mungkin saran saya pakai online. Kemudian di OJK itu ada keterangan kolektabilitas. Jadi ada format di belakang ya. Jadi ada nama krediturnya. Contoh misalkan saya punya kartu kredit ini, di situ disebutkan nomor kartu kreditnya. Kemudian status kolektabilitasnya ada, bagi kreditnya ada. Jadi bagi kredit itu plafon kredit Anda. Nah, di situ statusnya apa? Terbayar atau enggak? Nah, itu akan kelihatan semua. Kolektabilitas 1 itu lancar. Kalau status kolektabilitas 2 itu dalam perhatian khusus. Jadi Anda punya keterlambatan 1 sampai dengan 90 hari. Itu kolek 2 namanya. Kolek 3 itu statusnya kurang lancar. Jadi 91 hari sampai dengan 120 hari. Pak, itu pokok atau angsurannya yang dihitung. Jadi angsurannya yang dihitung. Nah, kalau sudah 4, macet 121 hari sampai dengan 180 hari. Itu kolek 4. Di kolek 4. Nah, kalau sudah 5, kolektabilitas 5 itu kredit macet. Jadi 180 hari up. Bagi Anda yang punya kredit dengan jaminan, maka bank itu akan melakukan lelang kalau kolektabilitas Anda sudah 5. Biasanya seperti itu. Kecuali ada beberapa bank yang memang agak ngeri ya. Jadi sebelum 5 pun sudah di proses lelang. Itu ada yang seperti itu. Anda yang sekarang punya pinjol banyak, tidak semua pinjol itu meregistrasikan pinjaman Anda di Slik OJK. Satu hanya yang punya izin. Jadi yang punya izin itu contoh kayak Kredivo itu masuk. Ada yang masuk, ada yang enggak. Kemudian HCI itu juga sama seperti itu. Jadi untuk memastikan bagi Anda sekarang yang punya pinjaman banyak, coba dipastikan
minta slip OJK. Karena apa? Itu akan mendasari Anda membuat prioritas mana yang harus diselesaikan. Jadi kalau ada yang diselesaikan sekian, nah itu coba lihat slip OJK. Kalau nggak masuk Pak, ya tinggalin dulu. Yang masuk dulu diselesaikan. Karena pertimbangan kita adalah kebutuhan Anda kredit untuk kedepannya. Dan tidak semua sesuai dengan namanya. Contoh kayak gini nih. Anda punya kredit Adira Finance gitu ya. Itu ada kadang muncul Adira Finance boleh mendaftarkan karena dia ada yang masuk di OJK. Tetapi banyak juga karena Anda punya Adira dan di situ afiliatnya adalah Bank Danamon, pemilik Adira ya. Maka di situ keluar Bank Danamon. Pinjamannya berapa? 12 juta. Oh, berarti kredit mobil, kredit kendaraan, motor misalkan. Tapi kalau kartu kredit ada, nomor kartunya ada, nomor pinjamannya ada. Jadi bagi Anda yang sekarang minta slip OJK itu nanti akan kelihatan. Segala pinjaman Anda di situ akan kelihatan, akan muncul. Kalau tidak muncul Pak pinjolnya, berarti tidak usah dibayar. Tidak dijadikan pertimbangan untuk dibayar. Kalau pertimbangan Anda untuk membayar kredit itu terkait dengan slip OJK dalam rangka kebutuhan kredit Anda di masa depan. Kalau sudah lunas Pak, kalau sudah lunas, Anda minta surat keterangan lunas, bawa ke OJK atau lampirkan kepada OJK. Kalau ternyata sama perusahaannya belum dihapus. Tapi kalau sudah dihapus ya sudah, berarti sudah lunas. Cara ngeceknya Pak, ajukan lagi permohonan slip ke OJK lagi. Jadi Anda tahu mana yang sudah lunasi dan mana yang belum. Caranya seperti itu. Jadi intinya tetap ketika punya utang itu saya menyarankan untuk tidak dibayar. Dalam artian dibayar tidak sekarang dan tidak segitu. Terutama yang slip OJK-nya muncul. Seringkali saya mendapatkan perkara di mana dia tidak merasa pinjem, tetapi di slip OJK muncul. Berarti data kita disalahgunakan oleh orang lain. Solusinya Anda bikin laporan polisi. Nanti pihak krediturnya akan dipanggil. Itu ada peraturan namanya PBI, Peraturan Bank Indonesia Penjelasan nomor 5 ya. Itu yang tahunnya agak lama, sekitar 2005 atau 2006. Itu tentang mediasi perbankan. Nah, di OJK Anda bikin keluhan. Jadi Anda bikin bahwa Anda tidak merasa pinjaman itu. Sehingga nanti banknya, krediturnya akan dipanggil, Anda akan dipanggil. Nah, tentunya biasanya minta agar dasar penyalahgunaannya apa. Saran saya, kalau itu terjadi, ada laporan polisi dulu mendasari slip bahwa Anda tidak pernah pinjam. Nanti sama banknya mendasari itu pengaduan ke OJK. Nah, kemudian nanti akan dimediasi oleh OJK bahwa Anda tidak pernah pinjam, tidak pernah melakukan pinjaman itu. Nanti contoh case-nya akan saya bahas di satu video tersendiri sehingga Anda bisa menyikapi bagaimana kasus seperti itu. Kemudian penyalahgunaan slip OJK yang lain itu kalau ternyata Anda udah kreditnya udah lunas, udah dibayar. Ya, udah dibayar. Kemarin ada satu kasus juga sudah dibayar tapi slip OJK-nya masih muncul. Ini dalam kasus kartu kredit. Jadi sama DC disampaikan kalau bayar sekian lunas, sama dia dibayar. Nah, terus diberikan surat. Ternyata masih muncul di slip OJK. Nah, suratnya tadi Anda bawa. Nah, setelah klien dibawa, cross check ke OJK bahwa kok masih muncul, padahal sudah ada keterangan lunas. OJK kemudian confirm ke bank penerbit kartu. Ternyata belum lunas. Uang yang tadi dipakai pelunasan itu ternyata dipakai untuk bayar angsuran, bunga, dan denda sama kolektornya. Karena, nah ini perhitungannya. Dulu saya pernah jadi kolektor. Kalau bayar pokok, fee kolektor kecil. Tapi kalau kolektor itu bisa menagih bunga dan denda, fee-nya lebih besar. Jadi sama kolektor ini dialokasikan untuk pembayaran bunga dan denda sehingga dia dapat fee lebih besar. Itu kejadian seperti itu. Pernah seperti itu. Kemudian ada lagi kasus terkait dengan slip OJK. Dia merasa punya pinjaman, betul punya pinjaman. Tapi banknya tutup. Jadi BPR-nya udah ada. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu coba nanti akan saya sampaikan dalam video tersendiri sehingga bisa dijadikan pengalaman sama teman-teman sekalian. Mungkin yang pernah punya masalah dengan slip OJK, coba nanti komentar, tulis masalah Anda di komentar, coba nanti akan saya jawab dalam bentuk video seperti ini.
Terima kasih. Semoga video ini tentang SLIK OJK bermanfaat bagi kita semua. Yuk.